Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Waktu pengumpulan anak-anak muda itu di Germany, Cologne, Germany, ada 2 anak muda yang mau ikut ke sana dan mereka tanya bagaimana caranya. Oh, ternyata satu caranya adalah mendaftar ke satu paroki menjadi peserta yang mau ke sana, ke Germany. Mereka datang dan tanya apa syarat-syaratnya. Dan mereka dikasih tahu sampai ke harganya yang disiapkan itu kurang lebih 20 juta. Karena alat-alatnya dan segala persiapan itu. Naik pesawat dan uang saku. Dari 2 itu yang satu langsung mundur. Mundur mengapa? Karena dia lihat, wah 20 juta, 200 ribu saja sudah susah, apalagi 20 juta. Gak mungkin saya bisa ke sana. Tapi yang satu enggak, dia lanjut saja. Dan dia pergi ke warnet dan dia sudah lihat Cologne, Germany. Dan dia mulai belajar bahasa Jerman. Ya. Mengapa? Karena dia gak peduli, gak lihat kemampuannya. Cuman yang dikuatkan itu kemauannya. Dia benar-benar mau ke sana. Caranya yaitu nantilah. Yang penting saya ke sana. Dan dia ikut kegiatan di gereja, semangatnya luar biasa. Dan berpengaruhnya sangat positif. Diapresiasi oleh teman-temannya sampai dia dilihat oleh kepala parokinya. Dan di singkat cerita, hanya 1 minggu dia dapat tiket untuk naik pesawat. Mengapa? Karena ternyata ada cara kalau kita bisa merekomendasi 15 orang saja ke satu agen yang mau mengatur perjalanan ke sana, dapat 1 gratis. Jadi dia bicara kepada teman-temannya, kalau kamu beli tiket, bilanglah itu karena saya. Dia punya teman 27 waktu mereka kumpulan itu. Jadi dia dapat. Lalu parokinya minta bantuan dari donatur. Nah, kata singkat lagi, terjadilah semua masalah itu teratasi. Tapi mengapa yang satu gak dapat itu? Karena dia mundur. Dia cuma lihat apa yang kelihatan. Dia punya uang sekecil itu yang dibutuhkan. Ini cuma keuangan, masalah keuangan saja. Tapi yang satu gak melihat itu, dia mau kemauannya yang dituruti dan dia berusaha terus secara positif. Mungkin gak semua seperti itu sampai ke sana, gak berhasil. Tetapi hasilnya adalah atau akibatnya adalah dia bisa punya teman banyak. Maksudnya kalau kita selalu melakukan kehendak Allah dan percaya saja, ada banyak hal yang kita temukan dan seperti mukjizat. Karena kita percaya bahwa ada bagusnya. Jadi ini intinya pada hari ini kita diundang. Jangan menghitung-hitung hal yang hidup kita secara yang kelihatan saja.
Tetapi kita berusaha melakukan kehendak Allah dan kita nunggu saja bantuannya. Karena kalau dibantu oleh Tuhan, bisa kita menemukan mukjizat banyak di hidup kita. Kami baru pulang dari Maratua. Ya, di situ ya pantainya masih jernih. Kalau di atas itu kita lihat ya sudah bagus. Tetapi lebih melihat lagi kalau kita berani ke tempat yang cukup dalam dan menyelam. Pada saat berani menyelam di dalamnya, wah ternyata lebih indah. Maksudnya lagi, kalau kita gak berani, mungkin ya kita sudah melihat tapi di atas saja dan yang sedangkal saja. Tapi kalau kita berani masuk ke dalam dan kita bisa melihat keindahan yang luar biasa, dan kalau dihalau dalam hidup kita, percayalah kepada Tuhan dan pastilah kita mendapatkan mukjizat-mukjizatnya.